Kali ini penelusuran tim Ngopi Kawarong Putra sedang berada di kota Ponorogo. Beginilah kondisi dan penampakan para orang tua yang berusia satu abad. Simak penjelasan sang pemilik warung tua, satu-satunya di dunia. Ya, kita lagi bersama Mas Budi. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu barungan tua koleksinya beliau. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Sugeng sing sonten. Unik di sini kelihatannya ada sesuatu yang berbeda Mas Budi. Iya. Bisa dijelaskan koleksi jenengan kok serem banget. Dari mana nggih menjelaskannya yang pertama kali barungannya? Oh ya, boleh Mas. Ini namanya barongan atau cekataan. Cekataan. Atau bisa dibilang Yang mana Mas reok. Budi? Reok. Oh. Ini kepala. Kalau kepala ini dibilang cekatan atau barongan Mas. Tapi kalau udah menggunakan dada merah itu udah reok. Nah, kalau ini barongan yang tertua yang ada di museum kita. Ini barongan tertua pembuatan tahun 1925. Sebelum merdeka. Sebelum kemerdekaan. Ya, ini yang paling tua. Ini baru kita dapat barongannya. Dan ini menggunakan kulit macan tutul asli, Mas. Ini, Mas. Yang Ini atas macan ini? tutul asli. Ya, ini macan tutul asli. Bisa dijelaskan asalnya dulu jenengan dapat ini? Kalau ini dulu awalnya di Desa Banjangan, Kabupaten Ponorogo. Jadi memang barongan ini mirip dengan barongan yang ini Mas di tahun 1922. Nah, barongan ini kan menggunakan dada merak yang nggak seperti sekarang, modelnya kan kados semprong ya. Nah, ya buktinya ini dada meraknya. Dada meraknya. Oh. Ya, ini pasangannya dengan ini. Yang membedakan lawas dan baru itu yang mananya Mas? Kalau dada merak itu kan kalau yang sekarang kan ukurannya kan 250 atau 225. Kalau yang zaman dulu ya seperti ini ukuran 1,5 meter dan membentuk seperti semprong. Oh, ciri-cirinya seperti semprong. Ya. Lampu zaman kuno itu ya Mas ya? Ya. Budi? Kalau untuk bahannya masih sama seperti kayak dulu. Menjalin apa? Pakai menggunakan Rotan. merak. Bahannya Oh, itu- merak. Nah, ini kan merak nih. Ini merak. Nah, kalau untuk ininya juga ini menjalin kalau ini. Nah, ini menjalin. Ini juga bambu. Ini bambu, ini menjalin. Mungkin ada ciri-ciri lainnya kalau Ya cuman aja Mas. Maksudnya kalau untuk bahannya semua sama. Kalau sekarang sama, cuman bedanya itu Bedanya? besar. Kalau sekarang besar, dulu ukurannya, kecil. Ya, ukurannya. Dan ini sangat jarang kali kita temukan Mas. Dan yang masih ada di Ponorogo, satu-satunya di Ponorogo, dada merak yang berbentuk seperti ini cuma di sini aja Mas. cuman di sini aja. Iya, cuma di sini aja. Nah, Di sampingnya Mas Budi? tak lanjut lagi sih Mas. Oh, lanjutnya. Ini masih ada komunitas nih Mas soalnya. Iya. Lanjut. Ini sama gong. Oh, itu satu paket. Satu paket. Oh, Ini iya. satu paket dengan gong. Nah, ini gong sudah lama Mas. Yang membedakan gong lama itu Yang lepitan membedakan. Mas. Oh, ada. Ya, ada lepitannya nih. Nah, ini gong lama ini. Dan suaranya pun masih bagus. Di telinga Mas enak dengarkan. Nah, ini gong, kemudian ada kenongnya dan gayor. Ini namanya gayor Mas. Namanya gayor. Ya, kalau gayor dulu sama sekarang itu juga beda Mas. Kalau gayornya Bedanya? dulu seperti ini, Kecil. iya lebih kecil.
lebih kecil. Kayunya terbuat dari kayu apa ini? Ini kayu jati. Ini kayu jati kali ini. Berarti bisa Ini usianya juga sama Mas, usianya 100 tahun kali ini. 1 abad Mas Ya, Budi. 1 abad. Nah, dan ini masih pengkoh, masih kuat. Masih kuat. Masih kuat. Nah, selain ini juga ada pakaian Mas, pakaian pembarong terus jadil, gamau, Pakaian. terus Berarti zaman-zaman dulu. sepaket sama barongan yang ini. Terus dadak merak yang ini sama Ya. Kalau untuk pakaiannya sama seperti ini Mas. Pakai pakaian ini kan tahun 1922 ya, hampir sama seperti ini. pakaiannya masih ada ya? Masih ada. Nanti suatu saat kita tampilkan. Nanti kan soalnya kan mau kita bingkai, mau kita jadikan museum. Nah, kalau ini kan, nah ini punya panjenengan sendiri ya, udah tahu ceritanya, jadi nggak usah tanya lagi. Iya, kalau saya, kalau penonton kan belum Mas Budi. Nah ini kan dari panjenengan sendiri. Ini kan kemarin kan sempat dibawa pertama kali ke panjenengan ya. Nggih. Panjenengan terus dibawa ke Wisnu dan akhirnya bisa datang kemari itu karena istrinya sering Takut. takut apa piye gerak-gerakan Mas. Gerak-gerakan. Nah, terus ini dari Madiun juga Mas. Kalau untuk pembuatannya dari Magetan. Nah, kalau ini rambut asli manusia ini Mas. Rambut asli Ah, manusia. Ini rambut asli manusia. Konon ceritanya itu dari orang yang baru saja selesai bertapa. Nah, terus rambutnya dipotong, Dijadikan rambut barungan. Nah, diperkirakan Mas Budi usianya ini tahun 1946. 1946. 46. Kalau yang ini kan 48. Ini 46. Nah, kalau untuk mata barongan ini Mas. Jadi mata barongan ini kan beda dengan mata barongan sekarang. Jangan ngerti nggak tutup rodong? Iya. Toples itu kan Toples. ada bendelan itu ya. Ya ini digunakan untuk mata barongan. Oh. Nah, ada contohnya Mas. Bentar ya. Ada contohnya bentar. Nah, seperti ini Mas. Ini. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Ya. Ini beling Mas ya. Jadi tutupi ujungnya ya Mas. Ditutup terus dari motor barangan ini sih, dipati sih. Kayak neker ya? Ya, neker. Nah, Lereng. gereng. Kalau sekarang kan kaca. Kaca. Sekarang kaca terus dibentuk. Nah, kalau ini Mas untuk kayu-kayunya sudah gabuk lah dimakan usia. Kalau ini sampai ini masih kuat ya ini sudah gabuk. Kalau kayunya sendiri terbuat dari kayu apa bahannya itu? Nah, kalau barongan atau cekataan itu pembuatan barongan pasti banyak dari dadap cangkring atau dadap serep. Kenapa Mas Budi? Karena lebih mudah untuk ditata Mas. Kan penataannya kan Kok enggak randu? nganu Mas, kalau randu yo kapok Mas, gampang pecah. Kalau ini kan ulet tapi enak ditata. Iya, iya. Ditata. Nah ini kalau ini namanya tomblok ya tadi ya, lupa ya. Tomblok. Tomblok ini kliwon. Tombok kliwon. Nah iki rong tak jeneng Mas soalnya lagi oleh wingi. Nah, iki ada kelintingannya Mas iki gak ada iki. Usianya kelinting itu berarti juga 1 abad. Sama. Jadi kelinting ini dulu digunakan di ini Mas, di samping dada orang sini Mas. Nah, ini bunyi ya. Ini hitam nih Mas, ini hitam karena dulu kan sering dibongbongi, sering dibakar. Dibongbong itu maksudnya gimana? Ya dikasih saji seperti dijemponi gimana. Awas. Nah, kembali ke barang lagi Mas. Ini namanya Mendung Woro. Mendung Woro pembuatan tahun 1940. Ini buatan dari Madiun yang membuat Mbah Doyo di Kaibon. Itu masih saudaranya Mas Yoyo. Ini. Nah, ini sudah lapuk ya untuk kayunya karena faktor usia juga. Meskipun sudah bentuknya seperti ini tapi ketok kereng Mas ya. Ketok kereng. Nah, ketok kereng. Usianya 1940 Mas, pembuatan tahun 1940.
1940. Dan ini sudah tidak bisa ditampilkan lagi, sudah kabur. Ini yo pensiun aja ngomong. Nggak main lagi. Kalau ini macan daha, Mas. Ini asli macan daha. Macan daha itu Ya, apa? seperti ini. Kulitnya. Iya, kulitnya. Itu tutul. Jadi kalau untuk membedakan antara tutul dengan macan gembong atau macan daha, kalau macan tutul itu kan seperti ada tutulannya, Mas. Ini tutul titik-titik itu, Mas. Nah, kalau gembong ada coraknya gini. Nah, ini ada coraknya ini gembong. Jadi untuk membedakan kulit macan seperti itu. Nah, kalau yang sebelahnya ini saya mendapatkan di Madiun dan saya mendapat ini aneh, Mas. Anehnya itu kita mendapatkan di pinggir sawah, ning sawah ya, Di pinggir sawah. olehku ning sawah. Jadi waktu itu pagi-pagi jam 6 saya ditelepon sama orang petani sana itu suruh mengambil barongan ini. Karena orang sana itu nggak ada yang berani mengambil barongan. Ceritanya entah dibuang atau bagaimana kita tidak tahu. Soalnya posisinya di sawah. Nah, Di punden apa? Enggak di sawah, ya pinggir jalan, Mas. Pinggir sawahan itu, Mas, di sawah. Awalnya dulu ini gundul, Mas. Ini gundul, terus saya rambutnya lagi. Terus kita ganteng saya. Kalau untuk nama yang ini belum loh Mas Budi. Ini mendung koro. Mendung koro. Mendung koro. Artinya Wah, gue kalau artinya kurang paham saya, Mas. Cuman kalau zaman dahulu ini kalau tampil itu pasti hujan, turun hujan. Itu dimainkan saat musim kemarau. Kalau yang ini. Nah, kalau ini namanya temon. Ini temon karena oleh nemu saya tak kayak temon. Nah, temon. Nah, terus ini Mas gendang. Sebetulnya saya punya 3 lagi, Mas, untuk barongan tuanya. Yang 2 itu kita mendapatkan barongan di Purwantoro. Itu komplit, ada barongan 2, kemudian topengnya ini sama yang pojok sana. Terus ada kitab juga. Terus barongan itu kan di sana kan di pondok, Mas, tempatnya itu di pondok pesantren. Karena sering nyusupi santri ini, akhir itu dibawakan kepada kita barongannya. Dan posisinya sekarang masih kita rehab, kita rambutin karena masih bisa untuk dipakai lagi. Nanti suatu saat kalau sampai di sini nanti kita tunjukkan lagi.